Indah dia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون بارك الله فيكم رحمني ورحمكم الله. Nastamir, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fiqh yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang rukun-rukun salat, kewajiban salat, dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan membahas ke bagian yang ketiga yaitu sunnah as-salah. Qala hafizahullahu ta'ala al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, sunanus salah, sunnah salat. Wal qismu tsalits min af'alin wa aqwalin min af'alin wa aqwalis salah ghaira ma dhukira fil qismain al-awwalain sunnah la tabtulu shalah bitarkihi. Berkata hafizahullah ta'ala, bagian yang ketiga min af'ali wa aqwalis shalah, dari gerakan-gerakan salat dan ucapan-ucapan salat, ghaira ma dzukira fil qismain al-awwalain, selain yang disebutkan dari dua bagian yang pertama dan kedua, yaitu selain dari rukun, selain dari kewajiban salat, yang dinamakan yaitu sunnah. La tabtu shalah bitarkihi, dan tidak membatalkan salat dengan meninggalkannya. Qala hafizahullah ta'ala wa sunanus shalah naw'an. Sunnah salat itu dibagi menjadi dua. Naw al-awwal, bagian yang pertama, sunanul aqwal, sunnah
ucapan-ucapan salat, bacaan-bacaan salat. Wa hiya katsiratun, dan itu banyak. Minha, yang diantaranya al-istiftah, doa istiftah. Ini hukumnya adalah sunnah. Wa ta'awudz wal basmalah wa ta'min wal qira'atu ba'da as-salat ba'da al-Fatihah bima tayassara minal Qur'an fi salatil fajr. Dikatakan hafizahullah ta'ala, sunnah-sunnah dari bacaan-bacaan salat yaitu al-istiftah wa at-ta'awudz. Ta'awudz sebelum membaca Al-Quran, sebelum baca Al-Fatihah, seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal basmalah wat ta'min wal qira'atu ba'da al-Fatihah. Qira'ah setelah Al-Fatihah bima tayassara minal Qur'an, apa yang dia mudahkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Fi salatil fajr, pada surat Al-Fajr, salat subuh. Wa salatil jum'ah, salat Jumat. Wal Eid, salat hari raya, salat Eid. Wa salatul khusuf, salat gerhana. Wa raka'atain al-ulayain min al-maghrib wal isya wal dhuhur wal asr. Wa raka'atain al-ulayain, dan 2 rakaat yang pertama dari salat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua. Wal isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Wal dhuhur wal asr, semuanya sama. Ini bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra ma tayassara minal Qur'an. Wa min sunanil aqwal, dan termasuk dari sunnah-sunnah dari bacaan-bacaan salat, qaul mil as-sama wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ba'da qawlihi rabbana walakal hamdu. Ini hukumnya adalah sunnah, yakni setelah ucapan rabbana walakal hamdu. Baca rabbana walakal hamdu, zikir ini masuk kepada bagian yang wajib, sebagaimana pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu at-tahmid. Seorang mengucapkan rabbana walakal hamdu lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa ma zada 'ala al-marrah wa ma zada 'ala al-marratil wahidah fi tasbih ruku'in wa sujudin. Wa ma zada 'ala marrah, yaitu tambahan lebih dari satu dari zikir ketika ruku, zikir ketika sujud. Sebagaimana yang telah kita lewati, yang wajib adalah 1 kali, subhana rabbiyal azim. Sedangkan tambahannya adalah sunnah, menambah 2 kali atau lebih ada sunnah. Atau kebacaan-bacaan zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, ini yang wajib 1 kali, lebihnya sunnah. Nah, lebih dari 1 kali, wahada mustahab, sunnah. Wa ziyada 'alal marrah, wa ziyada 'alal marrati fi qawlihi rabbighfirli baina sajdatain. Yang wajib 1 kali, ziyadahnya adalah sunnah, ketika duduk di antara dua sujud.
wa qaul Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Dan juga ucapan di akhir dari tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, wa min 'adzabil qubur, dan juga azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah dari masih ad-dajjal, wa ma zada ala dhalik min ad-du'a fi tasyahud al-akhir, dan juga ziyadah doa yang lain fi tasyahud al-akhir, pada tasyahud al-akhir. Nah, ini sunnah-sunnah al-aqwal, sunnah-sunnah pada ucapan atau bacaan-bacaan salat. An-naw tsani, bagian yang kedua dari sunnah-sunnah salat, yaitu sunanul af'al, sunnah-sunnah pada gerakan-gerakan salat. Qarafil yadain inda takbiratul ihram, ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa indal hawi ila ruku, dan juga seseorang ketika bangkit, seseorang ketika ruku. Nah, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika akan ruku, fahada mustahab sunnah. Wa inda raf'i minhu, nah, al-hawi ketika akan ruku, wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku. Nah, bangkit dari ketika ruku, mengangkat kedua tangan, hukumnya adalah sunnah. Ini mengangkat kedua tangan yang disunahkan ada 4 tempat ketika sholat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika dia akan ruku, ketiga ketika dia bangkit dari ruku, keempat ketika berdiri dari setelah tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama, kemudian berdiri, disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Nah. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wa wad'i yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa wad'ihima 'ala sadrihi aw tahta surratihi fi halil qiyam. Wa wad'ihima, dan meletakkan kedua tangannya tadi, 'ala sadrihi, di dadanya, aw tahta surratihi fi halil qiyam, atau di bawah pusar, fi halil qiyam, ketika dalam keadaan berdiri. Meletakkan kedua tangan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaih, boleh di dadanya atau boleh di perutnya. Nah, sedangkan di bawah pusar dikatakan oleh para ulama sanadnya lemah, di bawah pusar. Nah, sehingga seseorang boleh di atas pusar, di perutnya atau dadanya. Hada jaiz. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wan nadhar ila mawdi'i sujudihi, wan nadhar ila mawdi'i sujudihi, dan melihat pandangan ketika melihat ke tempat sujud ketika sholat. Nah, wa wad'il yadain 'ala rukbatain fir ruku',
meletakkan kedua tangan di lututnya ketika ruku. Wa mujafah batnihi ala fakhidhihi. Mujafah yaitu meregangkan jarak perut dengan pahanya ketika sujud. Perut dengan pahanya diregangkan, tidak ditempelkan. Nah, akan tapi diregangkan. Wa fakhidai an saqai fi sujud. Dan juga meregangkan pahanya dengan betisnya ketika sujud, dari betisnya. Merenggangkan pahanya dari betisnya ketika sujud. Wa qala hafidallahu ta'ala wa maddi dhahrihi fi ruku' mu'tadilan wa ja'al ra'sihi hayalahu. Nah, dikatakan hafidahullah ta'ala juga meluruskan punggungnya ketika ruku dan menjadikan kepalanya itu sejajar. Ini kepalanya sejajar dengan punggungnya ketika ruku. La yakhfaduhu wa la yarfa'uhu. Tidak menundukkan dan juga tidak mengangkatkan. Ini kepalanya tidak ditundukkan dan juga kepalanya tidak diangkat ketika ruku, akan tetapi sejajar dengan punggungnya. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari, yakni keadaan ketika bagaimana kaifiyah ketika ruku. Wa qala hafizahullah ta'ala wa tamkin jabhatihi wa anfihi, dan betul-betul meletakkan keningnya, wa anfihi, dan hidungnya, wa baqiyatil a'dha'i min mawdhi'is sujud, dan bagian-bagian yang lain dari anggota-anggota sujud. Ini betul-betul diletakkan. Wa ghair dzalik min sunanil aqwal wal af'al mimma huwa mufassalun fi kutubil fiqh. Dikatakan hafizahullah ta'ala juga yang lainnya dari bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat, mimma huwa mufassalun fi kutubil fiqh, yaitu yang disebutkan secara terperinci dari kitab-kitab fiqih. Nah, wa qala hafizahullah ta'ala wa hadhihi sunan la yalzam al-ityan biha fi shalah. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa sunnah-sunnah ini tidak diharuskan seseorang untuk melakukannya ketika sholat. Bal man fa'alaha aw syai'an minha falahu ziyadatu ajrin. Akan tetapi barang siapa yang mengerjakannya atau sebagiannya, falahu ziyadatu ajrin, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan. Akan mendapatkan pahala tambahan. Nah. Wa man tarakaha aw ba'daha fala haraja alaih. Barang siapa yang meninggalkannya semuanya atau sebagian, fala haraja alaih, maka tidak mengapa. Nah. Sya'nu sa'idus sunan, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Nah. Wa qala hafizahullah ta'ala wa min huna la nara mubarriran lima yaf'aluhu ba'd asy-syabab al-yawm bin at-tashaddudi fi amri sunan fi shalah. Dari sini kami memandang dari apa-apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia pada zaman ini, min tashaddud fi amri sunan fi shalah. Ini dia tashaddud di dalam mengerjakan sesuatu yang sunnah, itu tashaddud berlebih-lebihan. Hatta rubbama adda bihim
hada ila at-tazayyud fi tatbiqiha bi surati gharibah. Dikatakan oleh hafizahullah taala, bahkan seakan-akan dia melaksanakan sunnah karena itu berlebihan di dalam mempraktekannya, sehingga gambarannya seperti gambaran gharibah, gerakannya seperti gerakan yang aneh, seperti bukan gerakan sholat. Contohnya, ka'an yahniya ahaduhum ra'sahu fil qiyam ila qaribin minar ruku'. Yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, ini perkara yang berlebih-lebihan. Seseorang yang ka'an yahniya ahaduhum ra'sahu, yakni menundukkan kepalanya ketika berdiri ila qaribin minar ruku', yakni hampir mendekati ruku'. Nah, ini ketika dalam keadaan berdiri. Sebagaimana yang telah kita lewati, keadaan seseorang ketika berdiri, yakni berdiri dengan berdiri yang biasa, berdiri tegak, berdiri biasa. Nah, seseorang yang berlebih-lebihan dikatakan oleh hafizahullah taala, ka'ayyahniya ahaduhum ra'sahu, kepalanya ditundukkan ketika berdiri, dia seperti ruku, Ini sholatnya berdirinya seperti ruku, seperti ini, seperti ruku, padahal dia berdiri. Intinya ingin supaya khusyuk. Nah, padahal ini perkara yang berlebih-lebihan. Nah, sehingga ketika berdiri dengan biasa. Nah, taib. Qala hafizahullah ta'ala, wa yajma yadayhi ala thughrati nahrihi badalan min wad'ihima ala sadrihi aw tahta sirratihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya ala thughratin nahrihi. Thughratin nahrihi yaitu meletakkan tangannya di bawah leher, di bawah leher bagian bawah. Nah, badalan min wad'ihima ala sadrihi, dan dia mengganti meletakkannya tidak pada dadanya, au tahta surrati, atau di bawah pusarnya. yakni meletakkan tangannya di sini. Yang namanya dada adalah di sini, bukan di sini. Sehingga seseorang ada yang sholat tangannya di sini, dan ada yang melakukan seperti ini, berdiri tangannya di sini, di bawah leher di sini, tulang di sini. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak sunnahkan. Kalau mau di dada di sini, ini namanya dada, sini, bukan di sini, meletakkan di sini, atau bahkan saya menundukkan di sini. Ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, kama waradat bihi sunnah, bihi as-sunnah, wa tashadduduhum fi sya'ni sutrah, wa tashadduduhum fi sya'ni sutrah, dan mereka berlebih-lebihan fi sya'ni sutrah, pada perkara sutrah, hatta inna ba'dahum yatrukul qiyam fi shaffil li ada'in nafilah fayadhabu ila makanin akhar. Yani tashaddud fi sya'ni sutrah, pada perkara sutrah, hatta inna ba'dahum, sehingga sebagian dari mereka meninggalkan berdiri di shaf ketika sudah selesai salat untuk melaksanakan salat sunnah, wa yadhhabu ila makanin akhar, dia pergi ke tempat yang lain, yabhath fihi an sutrah, mencari sutrah. Nah, perkara tentang sutrah, nah, ada yang mengatakan sunnah, di antara para ulama ada yang mengatakan wajib. Al-Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dan juga Al-Allamah Syekh Utsaimin dan Al-Allamah Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullahi taala alaihi, mereka semua berpendapat
bahwa sutra itu adalah hukumnya wajib. Dimana? Sebagaimana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusalli illa sutra. Janganlah kalian salat kecuali menghadap ke arah sutra. Nah, dan tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah salat tidak memakai sutra. Nah, tidak memakai sutra. Nah, dan juga para ulama mengatakan hal-hal yang berkaitan tentang sutra. Nah, seseorang yang tidak memakai sutra itu bisa dilewati oleh orang yang sedang berlalu lalang. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang itu berdiri 40, dikatakan di para ulama ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun dia berdiri, itu lebih baik daripada dia melewati sutra. Itu lebih baik bagi dia untuk melewati sutra. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa seseorang dalam memakai sutra adalah wajib, agar terhindar dari orang-orang yang lewat di depannya, yang dimana bisa memutuskan sholatnya juga. Nah, yang bisa memutuskan sholat yaitu perempuan yang sudah balighah, qalbul aswad, anjing hitam, dan juga al-himar, keledai. Yang rajih tentang permasalahan sutra adalah wajib. Nah, wa qala hafidhahullah ta'ala wa kadza maddu ahadihim ra'sahu ila amam wa rijlai ila khalfin fi sujud hatta yusbiha qal qaus aw qariban minal munbatih. Dan juga seseorang yang tasyaddud ketika salat, maddu ahadihim ra'sahu ila al-amam, ketika sujud kepalanya ke depan sekali. Nah, warijlai ila khalfin fi sujud, dan kepalanya ke belakang. Kepalanya ke depan dan kakinya ke belakang. Saya ulangi, kepalanya sangat ke depan dan kakinya sangat ke belakang. Hatta yusbiha kal qaus, seperti busur. Seperti busur. Jadi keadaannya bukan seperti orang sujud, seperti busur. Au qariban minal munbatih, atau qariban mendekati seseorang yang nyaris telungkup. Dan saya pernah melihat orang yang sholat ketika sujud kepalanya itu ke depan sekali, kakinya, lututnya ke belakang sekali, seperti busur, nyaris telungkup. Nah, keadaannya bukan seperti orang yang sujud. Dan ini merupakan perkara yang tasyaddud. Nah, dan hal ini dilakukan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadza, dan juga fahju ahadihim rijlai fi halil qiyam hatta yudayyiqa ala man bijanibih. Dan juga seseorang yang melebarkan kakinya ketika berdiri, hatta yudayyiqa ala man bijanibih, sehingga mempersempit orang yang di pinggirnya. Ada orang yang sholat kakinya lebar sekali. Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa berdiri itu berdiri biasa, posisi kakinya biasa, jangan terlalu rapat, jangan terlalu dilebarkan. Karena bila terlalu dilebarkan, ini yudayyiq ala man bijanibi, akan mempersempit orang yang di pinggirnya, dilebarkan sekali. Orang-orang yang mengerjakan seperti ini biasanya dia kerjakan semuanya.
Dia kerjakan semuanya. Ininya di sini, kemudian kakinya itu dilebarkan, terus pandangannya ke bawah sekali, ke bawah sekali. Dan ketika sujud itu sama, kepalanya ke depan sekali, kakinya ke belakang, nyaris telungkup. Nah, dan ini orang-orang yang tasyaddud. Tidak ada hadis, satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat seperti ini. Berdirilah dengan berdiri yang biasa. Letakkan tangan boleh di dada, nah, di perut boleh, nah, dan diletakkan jangan di bawah pusar tapi di atas pusarnya. Nah, taib. Waqala hafidhahullahu ta'ala, wa hadhihi sifatun gharibah. Ini merupakan sifat-sifat yang gharibah. Sifat-sifat yang gharibah, sifat yang tidak ada dasarnya sama sekali, sifat yang aneh. Sifat yang aneh. Termasuk juga dari sifat yang aneh yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan tangannya itu di pinggir sebelah kanan atau kiri. Ketika sholat, Allahu Akbar, miring sini, atau miring ke kiri, seperti ini. Nah, ini juga sama, tidak ada dasar sama sekali. Bahkan di sebagian tempat, nah, sebagian orang ketika bangkit dari ruku, mengangkat tangannya itu dibalikan seperti ini. Seharusnya Sami Allahu liman hamidah seperti ini, dia ngangkatnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Doa seperti ini. Ini juga sama, tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini juga termasuk dari sifat gharibah, sifat yang aneh. Dan bukan termasuk dari sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, wa rubbama tuaddiya bihim ilal ghulu al-mamqut. Wa rubbama, dan juga hal ini bisa mengantarkan dia kepada perkara yang ghulu al-mamqut, perkara yang berlebih-lebihan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali, mengerjakan suatu gerakan-gerakan yang gharibah, yang aneh, yang tidak didasarkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara-perkara yang gharibah. Nah, bahkan di sebagian tempat menambah bacaan doa. Nah, mereka mengatakan ini merupakan doa tolak bala. Nah, dilakukan terus menerus. Ketika pada rakaat terakhir, nah, Sami Allah liman hamidah, kunut, setelah kunut dibalikkan tangannya, ini, balikan tangannya. Mereka mengatakan ini menolak bala, nah, tolak bala, dibalikan seperti ini. Imam dan ma'mum, ini juga termasuk sifat gharibah. Apakah ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah Nabi pernah melakukan hal seperti ini? Tidak ada satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah seperti ini. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Nasallallahu lana lahum taufiq lil haqqi wal amal bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kepada mereka kepada sesuatu yang hak dan mengerjakannya. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.